dipahami sama masyarakat. Dan itulah hilang keberkahan. Hilang keberkahan. Akhirnya apa? Pasti hancur, pasti binasa. Ya, itu contoh-contoh saja. Lalu kemudian yang keempat, di antara ilmu-ilmu yang wajib, termasuk yang tadi itu, yang ketiga itu juga muamalah, bukan hanya sekedar muamalah jual beli saja terbatas itu, tapi juga ada muamalah misalnya sama suami istri. Ya, nah, itu juga wajib dipelajari. Karena kita nggak tahu hak istri apa, hak suami apa, gitu ya. Bagaimana nafkah, bagaimana ini, bagaimana itu. Nah, kita tidak belajar. Sehingga kawin ya kawin aja. Ya. Tidak ada pernah belajar fikih pernikahan, tidak pernah. Sedangkan santri-santri belajar terus fikih pernikahan dan kawin-kawin. Ya. Itu kebalik. Ya, orang ini cepat kawin tapi tidak pernah belajar fikih pernikahan. Ini kan menjadi musibah. Akhirnya pernikahan yang tidak dilandasi dengan ilmu, yang ada ya ribut terus. Ya, ribut terus akhirnya berakhir. Terkadang kita orang tua sibuk. Ya, ketika anak sudah pengen nikah, itu kita sibuk. Yang kita sibukkan apa? Bagaimana acaranya? Itu yang kita sibukkan. Padahal acara itu mudah. Ya. Bagaimana acara itu mudah? Di masjid selesai. Kasih orang makan, aman. Kan yang menjadi besar bagi kita itu gengsinya. Ya tidak. Oh kalau tidak pakai shot, ada mantap tidak. Kalau tidak ada organ tunggal, tidak mantap itu. Itu kan yang menjadi masalah. Ya, sehingga kan takalu cari duit sana sini. Ya biar nanti, ya siapa tahu nanti balik modal. Kayak gitu. Ya. Sedangkan ada yang lebih urgent daripada itu semua apa? Anak itu disuruh belajar fikih pernikahan. Nah, kalau kita cari mantu gitu, kita tanya, sudah khatam belum bab fikih pernikahan? Nah itu kan yang kita tanya dulu apa kerjanya. Ya itu nanti kita tanya juga, tapi kan nanti. Tapi khatam nggak fikih pernikahan? Belum, khatamkan dulu. Nah ini ada kitabnya, ada bukunya, ada dulu. Pelajari sama Ustaz. Nah gitu. Ya, sama anak kita juga gitu, kita didik, udah pengen kawin, udah pengen nikah. Ya, oh iya Pak. Nah, ya, belajar dulu nih fikih pernikahan. Ya, sehingga apa? Harmonis. Ya, maksudnya rumah tangganya dibangun di atas ilmu. Kalaupun ribut, ya ributnya di atas ilmu. Ya, jadi seperti itu. Ya, bukan berarti kemudian ketika kita sudah belajar fikih pernikahan, habis itu keluarga kita tidak pernah ribut, mustahil, tidak mungkin. Sekelas keluarga Nabi saja, keluarga Nabi Muhammad itu pernah piring pecah. Itu Nabi pernah piring pecah. Ya, kita bukan Nabi, ya harusnya lebih banyak piring pecah. Makanya saya sering sarankan kepada orang-orang, ya jangan pakai piring yang pecah, biar pakai piring plastik, ya biar nggak pecah, ya kan? Ya kalaupun dibanting nggak pecah ya bisa pakai lagi, ya. Tapi itulah keluarga ideal, itu bukan berarti keluarga yang tanpa cekcok, bukan itu, ya. Itu keluarga malaikat itu kalau kayak gitu, ya. Selagi istri kita ini manusia, suami kita manusia, pasti cekcok, pasti. Cuma dengan ilmu kita bisa ngimbangi. Dengan ilmu itu, ya sudah kalau istri marah, yang laki-laki ya diam. Iya, diimbangi. Sehingga ya udah muncul lagi, udah baikan lagi segala macam. Bukan kemudian berlarut-larut dan lain sebagainya. Karena ada landasannya ilmu. Ya. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara ilmu-ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu tentang hati. Ilmu tentang hati. Berapa banyak ya penyakit-penyakit hati yang sudah menimpa kita dan kita nggak sadar. Kalau kita sakit badan kita, itu pasti kita sadar. Karena ada rasa sakit. Misalnya sekarang kalau udah sembuh-sembuh ya asam urat.
ya naik asam uratnya naik nanti kesemutan, nanti cenut-cenut, ya. Kemudian itu pasti kita nanti mau nggak mau harus periksa ke dokter ataupun beli obat misalnya. Ya, itu kita kerasa, misalnya kepala kita ini pusing terus vertigo ternyata nggak bisa tidur. Nah, kita ke dokter periksa, misalnya dada kita kok sakit, lambung kita kok sakit gitu ya. Nah kita kan periksa. Nah yang menjadi masalah sekarang penyakit hati ini kita nggak kerasa, belum ada, ya belum ada scan hati itu belum ada. Scan penyakit hati akhirnya belum ada. Ya, oh kamu hasratnya 40%, nah, kamu sombongnya 50%, belum ada. Ya, nggak ada rumah sakit yang bisa seperti itu. Makanya tidak terdeteksi, sehingga kadang kita nggak sadar bahwasanya kita ini punya penyakit hati. Ya, padahal sudah akut, sudah stadium 4, sudah mau mati lagi. Tapi nggak sadar juga kalau dia punya penyakit hati. Itu yang jadi masalah. Di antara penyakit-penyakit hati, contoh medicine ada 3 itu: ujub, bangga diri, sombong lagi, meremehkan manusia, menolak kebenaran, hasad lagi. Ya ini musibah semua. Ini dosa-dosa besar ini. Ya, karena yang masalah sendiri terangkan orang tua. Nah, kemudian ya selain dari ilmu-ilmu yang sudah kita sebutkan di atas, ya hukumnya fardu kifayah. Nah, santri ya harus belajar yang fardu kifayah. Ya, karena itulah spesialisnya. Nah, itulah unggulnya santri daripada awam. Ya, dia lebih paham agama daripada awam. Nah, jadi mungkin 2 hal itu yang kemudian harus kita pahami ya dari pengajian kita pada sore hari atau siang hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang saleh, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita miliki membuahkan rasa takut kita kepada Allah yang Azza wa Jalla. Bukan semakin berilmu tapi semakin sombong, semakin congkak. Ya, tapi semakin berilmu semakin tunduk ya terhadap perintah Allah, semakin terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum itu tidak ada yang ditanyakan, silakan. Jika tidak ada kita akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.